Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kasih dan penyertaan Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ketika hari ini menjadi hari yang Tuhan izinkan untuk kami lalui, kami ingin berjalan bersama dengan Tuhan. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan juga boleh berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, landasan firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 41 ayat 14 hingga ayat yang ke-20. Tetapi saya akan membacakan untuk kita Yesaya 41 ayat 14, kemudian ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ayat 19 hingga ayat 20. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon akasia, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus, Allah Israel, yang menciptakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap manusia pasti dalam hidupnya pernah mengalami yang namanya ketakutan. Atau sebuah situasi yang membuat dia merasa panik dan begitu khawatir. Mungkin itu berkaitan dengan persoalan kesehatan, mungkin itu juga berkaitan dengan persoalan keamanan diri kita, atau apa saja. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang serupa juga dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu, di mana situasi yang mereka hadapi adalah sebuah situasi yang tidak mudah. Mereka seolah terhimpit, mereka seolah terkejar-kejar dengan bahaya yang ada di depan mata mereka. Mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki rasa aman dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan yang datang melalui Yesaya menyampaikan, dikatakan di dalam ayat 14 tadi, janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang Tuhan sampaikan di dalam ayat 14 ini menjadi sebuah gambaran betapa kecilnya kita manusia, betapa kecilnya umat Israel. Tetapi di tengah situasi yang sulit, di tengah ketidakberdayaan mereka sebagai manusia yang terbatas, ternyata Allah ada di sana bersama dengan mereka. Dikatakan ayat 14 bagian selanjutnya, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi umat milik kepunyaan Tuhan, baik kita hari ini maupun bangsa Israel pada waktu itu, ternyata menjadi satu hal yang mengingatkan kita bahwa situasi yang kita hadapi mungkin bisa menakutkan bagi kita. Tetapi apa yang firman Tuhan sampaikan tadi juga sekaligus menjadi sebuah pengingat bagi diri kita. Jangan takut, akulah yang menolong engkau. Demikianlah
firman Tuhan. Kemudian tadi di dalam ayat yang ke-19, aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon akasia dan seterusnya. Lalu ayat yang ke-20, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan yang kita jalani memang sebuah kehidupan yang penuh misteri. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi hari ini dan apa yang akan terjadi hari esok. Tetapi biarlah firman Tuhan yang disampaikan melalui Yesaya yang sudah kita baca tadi memberikan kepada kita sebuah kekuatan yang baru, bahwa dalam segala situasi, termasuk situasi-situasi yang menakutkan, yang mencoba untuk melemahkan iman kita, yang mencoba untuk membuat kita terpuruk, kita diingatkan bahwa kita tak perlu takut, karena Allah selalu ada bersama dengan kita. Dan kita akan melihat bagaimana ketika kita sungguh menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan, maka tangan Tuhan itu akan membuat segala sesuatunya yang mungkin bagi kita itu mustahil dan sulit. Tetapi bagi Tuhan semua dapat dilakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, apapun situasi yang menakutkan buat kita hari ini, apakah itu persoalan tentang keluarga kita, anak-anak, masa depan, pekerjaan, kesehatan, mari kita datang kepada Tuhan. Dan mari kita selalu mengingat bahwa aku tak pernah sendiri. Tuhan selalu bersama dengan aku. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, terkhusus di masa-masa Advent ini. Kita akan menanti-nantikan kedatangan Tuhan, menanti-nantikan pertolongan Tuhan yang senantiasa tersedia bagi kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami, tak pernah meninggalkan kami. Kami mau berjalan bersamamu dan senantiasa untuk percaya mengandalkanmu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.